Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Tema kita apa? Generasi perjanjian ya? Ada apa ini generasi perjanjian? Kejadian 1 ayat 28, cepat-cepat ditampilkan karena saya hanya memberikan gambaran saja ya. Generasi, berarti ada keturunan ya. Nah perjanjian, ada yang dijanjikan Tuhan kepada generasi atau kepada keturunan. Dimulai dari Tuhan merencanakan menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar rupa Allah, Kejadian 1:26, lalu diciptakan laki-laki menurut gambar Allah, perempuan menurut gambar Allah, Kejadian 1 ayat 27. Lalu Tuhan mulai memberikan satu janji kepada generasi ini, yaitu ayat 28 ya. Dapat? Ya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka di sini Adam dan Hawa, suami istri pertama ya. Beranak cuculah, berarti generasi. Bertambah banyaklah, oh bagus itu. Penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasa atas ikan dan sebagainya. Jadi generasi yang mewarisi ya semua yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Termasuk bumi dan segala isinya ya. Tapi Adam dan Hawa jatuh di Kejadian pasal 3. Tapi Tuhan tetap mau melakukannya. Karena firman itu nggak bisa gagal dengan situasi apapun. Ya. Dia meneguhkan janji itu lagi ketika Adam dan Hawa jatuh. Ya, karena Tuhan itu dalam bahasa Ibraninya memberkati itu barak. Udah tahulah kita ya, barak. Ya. Allah terus akan berusaha untuk melakukan firman itu. Makanya firman ini harus ada sama kita. Terus setelah jatuh pun Tuhan masih katakan Kejadian 3 ayat 15. Apa itu? Kejadian 3 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Artinya tidak ada kompromi lagi. Tentu dengan iblis si ular itu ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumitnya. Ya keturunannya manusia ya. Disebut di sini perempuan atau Hawa ya. Nah ini sudah dijanjikan bahwa bagaimanapun Tuhan akan membuat keturunannya si Hawa ini akan merumukkan kepalanya si iblis ya. Lalu kita lihat Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Ya, supaya saudara tahu gambaran bahwa saudara disiapkan menjadi generasi yang dijanjikan Tuhan. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada 4 janji di situ, bangsa yang besar, memberkati, nama masyhur, dan menjadi berkat. Ini generasi yang Tuhan sudah siapkan melalui, dia teruskan itu. Ya. Barak Tuhan terus ya. Melalui Abraham, ini janji Tuhan. Ini enggak bagus. Oke. Cek. Wah. Bisa terus? Tadi Allah sudah merencanakan Kejadian 1:26 sampai 28. Jatuh Adam dan Hawa,
tetap Tuhan akan buat keturunannya akan merusak, menghancurkan, meremukkan kepala iblis. Dia teruskan lagi, lebih jelas lagi maksudnya itu, yaitu melalui Abraham orang yang percaya kepada Tuhan ini. Haleluya. Dan kita melihat mulailah lahir anaknya Ishak dan Ismail. Dan kita lihat anak perjanjian ini, generasi yang dimaksud Tuhan yang mana. Gitu. Kejadian 15 ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Kepadanya di sini maksudnya Abraham. Demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan dialah yang akan menjadi ahli warismu. Apa maksudnya nih? Ulangi lagi. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan maksudnya si Ismail yang lahir dari istri kedua Abraham, si Hagar, bukan orang Israel itu. Bukan itu yang dimaksud nanti keturunan dari Abraham sebagai generasi perjanjian. Tapi dialah yang akan menjadi ahli warismu, yaitu Ishak. Itu artinya di sini. Orang ini, maksudnya si Ismail ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan dialah si Ishak maksudnya akan menjadi ahli warismu. Jadi nggak sembarangan anak. Makanya karena temanya begini, makanya saudara jadi kayak gini hadirnya. Kenapa? Nah, lihatlah kenapa. Jadi nggak kebetulan ini semua. Iya, kalau seandainya lain temanya, lain nanti yang datang. Haleluya panitia. Gak usah saudara kecil. Ya walaupun kayaknya targetnya 120, gak usah. Karena temanya mengarah ke sini. Iya, banyak terpanggil yang setia pada akhirnya. Nah itu dia. Oke. Ya, jadi bukan anak sembarang anak. Memang Ismail anak daripada Abraham, tapi bukan dari yang direncanakan Tuhan. Justru lahir Ishak, Tuhan bilang ini generasi ahli warismu untuk meneruskan apa yang kujanjikan kepadamu. Iya. Lalu kita perhatikan, itu kan bangsa Israel. Abraham, Ishak, Yakub, 12 anak bangsa Israel. Iya, mereka mengalami janji itu. Tetapi apa hubungannya dengan kita? Perhatikan Roma 4 ayat 11 sampai 12. Dan tanda sunat ini diterima sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya. Sebelumnya bersunat, demikian ia dapat menjadi bapa sebelumnya bersunat. Demikianlah ia, yaitu Abraham maksudnya, dapat menjadi bapa semua orang. Jadi Abraham itu bapa semua orang yang tidak bersunat termasuk keturunannya. Supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ayat 12. Dan juga menjadi bapa orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak apa? Iman. Bapa leluhur kita pada masa ia disebut secara jasmani, kita tidak keturunan langsung Abraham. Tetapi Abraham bapak orang beriman, bapak orang percaya. Dan kita orang percaya di dalam Yesus Kristus, seperti Abraham yang percaya kepada Tuhan, maka kita juga disebut keturunannya. Jelas? Ya, jadi kalau ada orang, apa bangsa Israel rupanya kamu? Ya kan? Kayaknya kamu kan suku Batak. Nah, gitu ya. Nah, tetapi siapapun yang mengikuti jejak iman Abraham, karena Abraham bapak orang beriman, maka orang yang hidup dengan jejak iman, hidup oleh iman seperti Abraham beriman, maka disebut mereka adalah keturunan Abraham. Berarti generasinya. Dan Tuhan mau kasih janji ini. Nah, coba saya sedikit
ulangi lagi sedikit lagi. Ayat Kejadian 15 ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Abraham. Demikian, orang ini, Ismail, tidak akan menjadi ahli warismu. Ismail anaknya Abraham kan? Tetapi dia bilang, melainkan dialah Ishak ahli warismu. Karena Tuhan sudah merancang bukan melalui Hagar, tetapi melalui. Jadi karena ini Hagar ini bukan orang percaya, makanya di Maliaki Tuhan marah karena kawin campur. Simpson gagal karena kawin campur. Padahal Tuhan sudah siapkan rencana hebat bagi dia dan bangsanya melalui Simpson. Tapi nikah pula dia bukan dengan orang percaya. Waktu itu di muka bumi hanya orang Israel, yaitu keturunan Abraham ini yang percaya. Nah diambilnya Delila pula istrinya. Nah, makanya enggak tergenapi generasinya itu bukan generasi yang dijanjikan oleh Tuhan seperti kepada Abraham. Sarah ini adalah pilihan Tuhan, itu adalah orang percaya. Sedangkan si Hagar itu bukan orang Israel, dia orang Mesir, makanya balik dia ke nenek moyangnya. Ke Mesir, akhirnya itulah keturunan orang-orang yang sekarang disebut keturunannya si Muhammad, ya kan? Jadi Abraham sampai kepada bangsa Israel, dan kita yang percaya dalam Yesus, seperti Abraham percaya kepada Tuhan, maka kita disebut karena iman keturunan Abraham. Amin. Dan ahli waris kepada anak. Katakan ahli waris kepada anak. Nah, apa janji Tuhan yang akan diwarisi oleh anak-anak Abraham? Apa yang dijanjikan Tuhan kepada anaknya Adam? Nah, apa yang dijanjikan Tuhan kepada anak Tuhan? Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Itu yang akan terjadi. Anak adalah ahli waris, katakan. Anak tinggal di rumah. Contoh anak yang sempurna adalah Yesus. Maka disebut dia anak Allah. Amin. Dan seorang anak yang betul-betul sejati, betul-betul anak yang anak kandunglah dikatakan, betul-betul adalah anak yang apa saya bilang, yang berprestasi, yang berhasil hanya satu, taat. Yesus menunjukkan dia taat seumur hidupnya ketika dia melaksanakan misi sebagai anak Allah di muka bumi. Maka saudaraku, saudara kalau mau menjadi ahli waris, generasi ahli waris yang akan mewarisi apa yang sudah Tuhan janjikan, yang sudah dimulai kepada Adam, diteguhkan terus keturunannya Adam ini, bagaimanapun Tuhan akan barak terus, asal kita dalam Tuhan. Nah, orang yang hidup dalam Tuhan ciri-cirinya melakukan firman. Orang hidup dalam Tuhan ciri-cirinya hidup dalam kasih Tuhan. Orang yang beriman hidupnya oleh iman. Dan ini keturunan Abraham. Dan Tuhan sudah menjanjikan berkat itu. Dan berkat yang diterima oleh Bapak Abraham, seorang ayah ke anak, itu akan diwariskan. Dan anaklah yang memiliki janji itu sebagai warisan dari ayahnya, bapaknya. Anak itu siapa tadi? Tinggal dalam rumah dan taat. Jadi terseleksi. Anda di sini adalah anak. Begitu diundang,
Ayo kita akan datang ke rantau. Nah, anak yang datang taat. Pasti banyak alasan untuk tidak datang. Tapi hidup tidak penting alasan. Yang penting taat. Nah, saudara harus anak dalam rumah. Anak kandung bukan anak sembarang anak kayak Ismail. Amin. Ingatkan kiri kanan, jadilah anak kandung. Bagaimana anak kandung itu? Tinggal di rumah dan taat. Amin. Siap menerima warisan itu? Tuhan memberkati.